Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh bertemu dalam ibadah keluarga pada saat ini. Satu sukacita jika kita kembali berjumpa dalam suasana melalui live pada sore hari ini. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang mempertemukan kita. Untuk itu mari kita di dalam membangun ibadah keluarga, bersama kita satu hati mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada sore hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita akan mengawali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita satu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang penuh kasih, Engkau yang senantiasa memelihara kehidupan kami, dan juga yang memberikan berkat anugerah dalam kehidupan ini. Mengucap syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena pada saat ini kami kembali dapat berkumpul dengan keluarga kami melalui ibadah keluarga. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami untuk berfirman kepada kami semua. Kuduskanlah kami dan berkatilah kami semua, sehingga firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan tuntun dan Tuhan berkati, sehingga pewartaan saat ini terjadi di dalam kuasa kasih Tuhan. Bersabdalah kepada kami, hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 13. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman,
dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan judul Bersyukur karena karunia-Nya menjadi renungan keluarga pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di status saudara-saudara kita, di sana mulai banyak muncul kreativitas-kreativitas yang dikerjakan. Mungkin juga bisa bakat terpendam yang selama ini tidak pernah dipakai, tidak dinampakkan, tapi juga ada hal-hal yang dimunculkan untuk mengisi situasi kondisi yang berada di suasana wabah COVID-19 saat ini. Mungkin pekerjaan utama bisa dilakukan karena harus bekerja di rumah. Akhirnya juga ada waktu luang, ada kesempatan-kesempatan untuk kembali berkarya, mengembangkan talenta yang dimiliki. Nah, kalau kita perhatikan, coba yang mungkin biasanya tidak kelihatan bisa mengerjakan sesuatu, tiba-tiba memunculkan sesuatu yang membuat orang lain, oh ternyata saudara punya kemampuan ya, begitu. Nah, itulah yang menjadi bagian dari karunia yang ada, yang diberikan Tuhan bagi umat miliknya. Apa yang ada di dalam diri menjadi kreativitas diri, digali, diungkapkan, dan tentu yang mengerjakan itu seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena ternyata juga diberi talenta untuk berkreasi, untuk bisa menjadi berkat. Kita bisa menikmati apa yang sempat dimunculkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Kita bisa menghayati, kita juga bisa belajar, kita ingin meniru, tetapi dari sisi yang positif, kreativitas mereka. Nah, ketika kita mendengarkan pembacaan Alkitab tadi, maka pengetahuan yang kita miliki, ternyata itu menjadi pengetahuan yang akan terus berkembang, yang diharapkan akan menjadi berkat. Bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk yang lain. Sehingga apa yang kita miliki, kreativitas
yang kita miliki tidak kita sembunyikan, tetapi kita eksplor, kita curahkan, kita ungkapkan, kita wujudkan. Dan akhirnya bisa menjadi berkat. Itulah sukacita kita di saat seperti sekarang ini kita kembali diajak untuk bangkit. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, perjalanan wabah COVID yang hampir 2 bulan berjalan atau sudah 2 bulan berjalan ini sangat terasa sekali bagi kita yang terbiasa adanya mobilitas kegiatan pekerjaan, tiba-tiba harus diam di rumah, bekerja di rumah pun jenuh, pengen ke sana, kemari, dan seterusnya. Sementara pemerintah, gereja juga mengingatkan lebih baik berdiam di rumah. Itulah kesempatan bagi kita untuk tetap bisa berkarya. Dan itu semua biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu, melalui perenungan ini, kita tidak lagi membeda-bedakan satu dengan yang lain. Memang setiap orang punya kelebihan di bidangnya, tidak sama dengan yang lain. Tapi itu menjadi berkat ternyata bagi yang lain, bukan bagi diri kita sendiri. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, ingin mengajak bahwa umat Tuhan punya karunia masing-masing, tetapi bukan untuk dimiliki bagi dirinya sendiri, tetapi biar itu bisa dihayati, dinikmati, dirasakan juga oleh pihak lain. Dan itu menjadi berkat, ikut bersukacita merasakan. Nah, pada renungan pada saat ini, kita diajak untuk kembali menghayati bagaimana kita mengembangkan talenta itu menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan memampukan kita, Tuhan yang akan terus menopang kita sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama, membawa sukacita dan demi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat berkreasi, selamat mengembangkan talenta yang Bapak Ibu Saudara miliki, karunia yang sudah Tuhan berikan, tolong jangan disembunyikan. Mari nyatakan, karena itu bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tentu Bapak Ibu ingin mengembangkan semuanya itu. Percayalah, karena Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun di dalam perjalanan situasi kondisi COVID-19 belum berhenti, kita tetap berharap berhenti pada waktunya dengan ketaatan, kesetiaan kita mengikuti anjuran-anjuran dari pihak pemerintah gereja. Kita tentu tetap harus bersyukur karena diberi kesehatan, diberi perlindungan, dan juga kekuatan. Tentunya mungkin rezeki kita mungkin berkurang menurut hitungan kita manusia, tetapi berkat Tuhan tetap hadir untuk kita. Baiklah, kita akan mengucap syukur, baik tubuh, jiwa, raga kita, ataupun persembahan yang boleh kita persembahkan bagi Tuhan, dengan kita barengi bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar
Mari kita masuk di dalam doa, menyerahkan persembahan kita dan juga berdoa syafaat. Mari kita satu hati. Dalam keadaan yang kami hadapi saat ini, kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab sungguh nyata penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Di satu sisi mungkin terasa berat karena adanya wabah COVID-19 ini yang membuat kami sangat terbatasi gerak langkah di dalam kami berkarya. Tetapi karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kami talenta yang menjadi berkat bagi kami masing-masing pribadi, kiranya itu mampu kami kembangkan dalam kerangka mewujud nyatakan karya agung-Mu yang telah memberi talenta kepada kami masing-masing. Sehingga di dalam keterbatasan kami beraktivitas yang rutin sebelum adanya wabah, kami pun tetap dimampukan beraktivitas di dalam situasi kondisi seperti sekarang ini dengan senantiasa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tetap meyakini ada berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, terlebih yang nyata adalah kekuatan dan kesehatan. Terimalah kehidupan kami dan jadikanlah kami tetap mengucap syukur kepadamu. Melengkapi kehidupan kami, jika saat ini kami dapat mempersembahkan bagi kemuliaan nama-Mu, itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu terimalah persembahan kami. Berkatilah agar pada akhirnya persembahan kami pun menjadi berkat bagi pengembangan pelayanan gerejawi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, melalui ibadah keluarga ini, kami berdoa untuk masing-masing keluarga dengan segala pergumulannya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai dan memberkati keluarga warga jemaat masing-masing pribadi, dan Engkau berkenan menjauhkan dari pelbagai pencobaan, dan kami tetap memohon berkatilah dengan berkat kesehatan, kekuatan, dan berbagai karunia yang Kau nyatakan, sehingga apa yang kami lakukan dalam aktivitas kami sehari-hari tetap oleh berkat dari Tuhan dan juga membawa sukacita bagi kami dan sesama kami. Berikan kekuatan baru di dalam kami menyikapi situasi kondisi di COVID-19 ini yang pada akhirnya Bapa, kami boleh menopang perencanaan bangsa negara kami untuk memutus mata rantai COVID-19 agar pada akhirnya segera terhenti dan kami boleh kembali beraktivitas karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Inilah permohonan kami. Di tengah-tengah kehidupan ini kami tetap bersandar kepadamu. Bapa, inilah sukacita kami, semua kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama. Di tiap
Mari kita mohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam karya Roh Kudus, senantiasa menyertai, memberkati setiap keluarga dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin.